Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini di Pandu Nirwana akan saya tutorialkan bagaimana cara pembuahan yang termudah ya. Artinya semua orang bisa ya. Nanti kita kasih tahu triknya, posisi di mana ya tempatnya untuk memotong. Nah, ini kita bisa lihat ini pohon anggur jenis ninel ya. Ninel ini gampang buah. Ini bisa di zoom. Nah, ini bunganya. Ini udah sebulan ya dari potong tunas. Nah, ini bekas potongannya para pemirsa. Nah, ini kita potong bekas potongannya. Terus dia keluar tunas. Nah, ini buah-buahnya. Oke, nah buah-buahnya banyak sekali ya. Kita bisa lihat nih buahnya banyak. Nah, ini bisa dilihat juga. Ini buahnya banyak. Nah, kenapa ini bisa terjadi para pemirsa? Kenapa kok bisa buahnya banyak sedangkan anggur saya potong nggak berbuah? Syaratnya satu, ketika pohon itu subur, kita bisa lihat daunnya lebar-lebar ya. Daunnya kelihatan seger, lebar-lebar ya. Itu dipotong 90% pasti dia akan keluar buah. Tapi kalau pohon Anda kurus ya, kurus pohonnya tidak subur, nah dipotong kemungkinan berbuah pun tidak akan maksimal. Nah, sekarang akan saya kasih tahu posisinya yang tepat untuk memotong, di mana anggur Anda setelah dipotong tumbuh tunas, keluar buah, keluar bunga. Oke. Nah, ini para pemirsa ya, ini banyak cabang di sini ya. Ada banyak ranting. Nah, ranting-ranting muda ini kadang-kadang ada yang di YouTube bilang untuk pembuahan salah satunya potes pucuk ya. Potes pucuk itu bukan berarti pucuk yang dipotes para pemirsa ya. Ini sering banyak sekali YouTuber yang bilang untuk pembuahan anggur bisa dilakukan dengan potes pucuk untuk anggur yang masih muda. Nah, ini kita bisa lihat. Ini pucuknya para pemirsa ya. Ini pucuk. Nah, ini tak kasih tahu rahasianya di sini. Kalau putus pucuk berarti ujung yang dipotong. Nah, di sini umpama nih kita potong ya. Ini ujungnya. Ini kemungkinan tumbuhnya tidak akan keluar buah pemirsa, tapi keluar daun lagi. Itu namanya potes pucuk. Nah, untuk YouTuber yang bilang potes pucuk itu sebenarnya tidak ini yang dipotes. Kalau pucuk ini yang dipotes itu untuk memperbesar batang, namanya axle break, pemberhentian pertumbuhan. Yang gunanya untuk supaya pohon anggur itu cepat besar pemirsa ya. Nah, potes pucuk yang dimaksud adalah dipotong batang yang keras Pak pemirsa ya. Ini batangnya ya, ini tadi ujungnya kalau di zoom dilihat ini cabangnya sampai sini ya. Nah, ini batang-batang segede pensil, ini segede pensil dan subur, ini sangat potensi untuk keluar buah pemirsa. Jadi posisinya di sini nih. Kita bisa lihat di batang ini ya, batang ini Pak pemirsa ya. Bisa di zoom. Itu banyak cabang ya Pak pemirsa, cabang kecil, ranting kecil ini namanya tunas air. Tunas air adalah tunas yang keluar duluan ya. Terus tunas yang menonjol aja ini namanya tunas bud atau tunas generatif para pemirsa. Jadi caranya untuk membuahkan ya, ini dari ujung sana bisa dilihat lagi dari ujung sana, ujung ya, ujung terus ke sini. Nah, potensinya posisi di sini itu batang keras itu kalau kita pencet dia keras, ya keras. Jadi di batang berwarna hijau, coklat enggak, hijau banget enggak. Jadi antara coklat dan hijau ya. Ini kalau ditarik ke sini dia udah coklat nih batangnya. Nah, pertama yang dilakukan sulur-sulurnya dibersihin dulu Pak pemirsa ya. Ini sulur nih, kita bersihkan dulu. Oke. Yang kedua adalah tunas-tunas airnya kita bersihkan. Di urutan tersebut kita potesin ya, kita potesin, tunas airnya kita potong. Nah, ini kita potong tunas airnya semua Pak pemirsa, tunas air dibuang. Ini tunas air yang pokoknya tunas-tunas yang keluar duluan di ketiak daun adalah tunas air. Nah, tunas airnya kita buang. Setelah itu kita pilih mata tunas generatif yang paling besar. Nah, kebetulan yang paling besar adalah ini Pak pemirsa. Oke, kita potong ya. Kita potong ya. Oke, kita potong. Nah, setelah kita potong ini ya, setelah kita potong satu daun, dua kita potong. Oke. Makanya namanya judulnya di YouTube ini adalah potes dua daun keluar tunas pasti berbuah. Nah, ini begitu kita potong daun, kenapa kok daunnya dipotong pemirsa? Tinggal kelihatan tunas aja supaya nutrisi langsung mendorong ke mata tunas. Jadi mata tunas ini akan cepat tumbuh karena nutrisinya tidak belok ke daun ya. Jadi begitu kita potong depannya, terus kita potong daun-daunnya 2 biji, kita biarkan ya. Ingat, ini setelah kita potong tidak melakukan pemupukan apapun pemirsa. Karena kalau kita melakukan pemupukan, dikhawatirkan ketika dia keluar tunas baru membawa bunganya gosong karena overdosis pupuk menyebabkan bunga gosong. Nah, setelah kita biarkan seperti ini, oke, nanti dia akan tumbuh tunas, terus tunasnya akan membawa bunga mbak buah. Nah, ketika buahnya sebesar jagung baru boleh
pupuk ulang ya. Pupuk Pak, pupuk apa yang bagus? Boleh MKP campur KNU3 putih atau mungkin NPK Mutiara Rusia yang penuh ya. Maksudnya ada unsur mikro dan makronya. Boleh ya. Yang pasti jangan overdosis pupuk. Yang paling mudah kalau punya ppm di bawah 1000 Pak Mirsa ya, supaya aman. Kalau nggak punya ppm, gampang hitungan 1 sendok dengan 10 liter air. Itu kalau di ppm pasti biasanya hanya 500 sampai 1000, tidak mencapai 1000 lebih. Nah, nanti buahnya akan banyak seperti ini Pak Mirsa ya. Yang pasti kalau setelah dipotong, tolong jangan Pak Mirsa, jangan dipupuk ya, jangan dipupuk. Apalagi nanamnya di tanah. Nah, seperti pohon saya yang di sana, ini kan pohon ini dia kena hujan langsung. Kalau sering-sering hujan ketika pemotongan seperti ini supaya tidak berlebih air, itu bisa ditutup karung Pak Mirsa ya, medianya tutup karung supaya tidak terlalu banyak air. Karena kalau terlalu banyak air nanti bisa jadi bunganya nggak sempurna karena kebanyakan nitrogen akhirnya tumbuhnya tunas ya. Jadi buahnya nggak banyak. Oke, itu triknya ya, potong 2 daun, insya Allah tumbuh tunas membawa bunga. Nah, kita lihat lagi di sini yang paling nyata nih Pak Mirsa. Nah, ini contohnya, ini bisa dilihat ya. Ini setelah ini bekas potongannya Pak Mirsa, potong. Kebetulan ini kurus, jadi tumbuhnya hanya 1 tunas saja, 1 tunas, terus dia membawa bunga 2. Nah, ini menjadi buah ya, menjadi buah 2. Jadi tidak sulit Pak Mirsa. Yang paling penting lagi ketika kita mau membuahkan anggur, sabar menunggu cabang primer, cabang pertamanya dia minimal segede kalau bisa sejempol tangan. Karena kalau terlalu kecil, anggap aja dia sebelum sejentik jari atau lebih kecil lagi dibuahkan, ketika dia buahnya banyak, setelah buah anggur Anda akan setak karena belum waktunya dibuahkan. Nah, biasanya orang bertanya, Pak, berapa bulan anggur bisa dibuahkan? Tergantung subur tidaknya pohon anggur. Kalau pohon anggur Anda subur, baru 5 bulan udah segede jempol, monggo silahkan dibuahkan. Tapi kalau kurus, bisa setahun baru buah. Jadi bagaimana Pak triknya untuk mempercepat pohon itu subur ya? Tentunya pemupukan yang benar ya. Tiap minggu kita pupuk, mungkin NPK atau apa aja. Yang penting nomor 1 adalah media tanam. Media tanamnya empuk ya, media tanamnya poros. Poros itu kalau kita siram air dia tidak menggenang. Nah, media poros itu gampang ya, campurannya tanah 1, inget-inget nih, ambil tanah 1 timba atau 1 ember dibanding dengan sekam bakar 2 ember. Nah, boleh ditambah kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam apapun 1 ember. Jadi perbandingannya 1 tanah, 2 sekam bakar, 1 ember kotoran hewan ya. Kohe itu artinya kotoran hewan. Kalau biasanya bahasanya di YouTube itu menggunakan kohe ayam, kohe kambing. Kadang-kadang orang nggak tahu kohe itu apa sih. Kohe itu dari singkatan dari kotoran hewan ya. Boleh dicampur lagi kapur dolomit, boleh ditambah NPK Mutiara 1 sendok boleh ya, untuk supaya media tanam lebih subur pemirsa. Oke, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti Anda malah pusing, saya juga yang menjelaskan pusing. Nanti kita akan to be continue, artinya berkelanjutan. Jadi nanti ini buahnya semakin besar, apa yang harus dilakukan supaya buahnya berhasil bagus ya di saat musim hujan pemirsa. Kalau musim kemarau no problem. Kita menanam anggur, membuahkan anggur di musim kemarau itu nggak ada masalah ya. Artinya kita nggak takut kebanyakan air, kita nggak takut buahnya pecah dan lain sebagainya. Tapi kalau di musim hujan butuh sedikit maintenance pemirsa. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe di YouTube Pandu Nirwana silahkan subscribe. Kalau dianggap ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya, supaya yang menanam anggur semuanya sukses, semuanya bahagia, berhasil. Kita anggurkan Indonesia, jadi Indonesia swasembada anggur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.